Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rana Sari, NIM 19035041 dari Pendidikan Kimia B 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang sifat-sifat katalis, di mana saya memiliki anggota, yaitu ada Anissa Safira, ada Rahma Mardatillah Nadine, kemudian ada Amelia Putri, dan ada Indah Anissa Fitri. Untuk slide pertama, itu ada gambaran dari beberapa sifat katalis, yaitu ada katalis sebagai mekanisme reaksi, lalu katalis mempercepat laju reaksi, kemudian katalis dapat menurunkan energi aktivasi, lalu katalis mempunyai aksi spesifik. Selanjutnya, yang kelima, katalis itu dapat mengubah mekanisme reaksi, lalu dapat diperlukan dalam jumlah sedikit, dan dapat teracuni oleh suatu zat tertentu. Itulah gambaran dari ketujuh sifat katalis. Selanjutnya, untuk beberapa penjelasannya, untuk penjelasan yang pertama, bahwasannya itu katalis terlibat dalam mekanisme reaksi, di mana walaupun katalis tidak mengubah seluruh stoichiometris, namun katalis itu ikut terlibat dalam salah satu tahap mekanisme reaksi, yang nantinya dihasilkan kembali dalam kondisi tetap, dan pembentukan kembali katalis menyebabkan katalis sama dapat digunakan secara terus-menerus. Yang kedua, katalis itu dapat mempercepat laju reaksi. Hal ini sudah jelas dalam beberapa reaksi kimia, bahwasannya katalis memang dibutuhkan untuk mempercepat laju reaksi. Ada beberapa reaksi yang dapat berjalan sangat lambat ataupun tidak dapat berjalan. Namun dengan adanya sebuah katalis, hal ini dapat mempercepat laju reaksi, bahkan membuat suatu reaksi bisa berjalan. Selanjutnya, untuk yang ketiga, untuk laju reaksi ini itu dapat dikategorikan atas 5 jenis aktivitas katalik yang dapat dikenal, yaitu yang pertama aktivitasnya bergantung pada konsentrasi dan permukaan katalisator, kemudian aktivitasnya hanya spesifik untuk katalisator tertentu. Yang ketiga, aktivitasnya bergantung pada bentuk geometri dan orientasi permukaan katalisator. Yang keempat, aktivitasnya memerlukan promotor tertentu. Yang kelima, yaitu aktivitasnya berlangsung baik jika tidak ada inhibitor. Inhibitor adalah zat yang menghambat kerja katalisator. Jadi, apabila suatu reaksi dapat berjalan dengan cepat, itu disebut dengan katalisator. Namun jika katalis yang menghambat, itu disebut dengan inhibitor. Selanjutnya, yaitu berdasarkan sifat dan parameter yang dimiliki katalis, maka ada beberapa keuntungan dari penggunaan katalis sebagai untuk mempercepat laju reaksi. Yang pertama, laju reaksi yang tinggi untuk kondisi operasi yang sama, kemudian laju reaksi yang aktif tetapi hasil reaksinya yang lebih banyak, atau reaktor yang lebih kecil. Yang ketiga, laju reaksi yang ekuivalen pada temperatur dan tekanan lebih rendah, itu diperoleh yield seimbang meningkat. Yang terakhir, operasi menjadi lebih mudah, aktivasi menjadi lebih kurang atas selektivitas yang lebih baik. Itulah dari beberapa keuntungan dengan adanya katalis. Yang ketiga, itu sifat katalis yang dapat menurunkan energi aktivasi, tapi tidak mengubah entalpi reaksi. Jadi, katalis itu mengubah nilai kesetimbangan dan berperan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi ini menurun, maka energi yang dibutuhkan itu menjadi berkurang, sehingga reaksi akan berjalan dengan cepat. Karena semakin sedikit energi yang dibutuhkan, maka reaksinya akan berjalan dengan cepat. Yang keempat, katalis mengubah mekanisme reaksi dengan menyediakan tahap-tahap yang mempunyai energi pengaktifan lebih rendah, di mana katalis bekerja dengan membentuk senyawa atau mengabsorpsi zat yang direaksikan, sehingga katalis tidak mengalami perubahan kimia secara permanen. Cara kerjanya dengan menempel pada substrat tertentu dan pada akhirnya menurunkan energi pengaktifan dari reaksi sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Selanjutnya, yang kelima, katalis mempunyai aksi spesifik. Jadi aksi spesifik ini itu dapat dikategorikan sebagai karakteristik yang sangat penting atau ciri khas dari sebuah katalis,
di mana contohnya katalis itu ditunjukkan bahwa 75% dari produksi bahan kimia industri itu menggunakan katalis. Contohnya pada proses sintesis metanol, kemudian bahan kimia yang dibuat melalui katalis itu metodenya termasuk dari industri berat, serta proses yang transspesialisasi yang akan sangat mahal dan skala besar. Contohnya termasuk reaksi Hex dan reaksi Friedel-Crafts, di mana karena sebagian besar senyawa bioaktif adalah kiral, maka banyak obat-obatan yang diproduksi dengan katalis enantioselektif. Selanjutnya, yang sifat keenam itu katalis diperlukan dalam jumlah sedikit. Artinya, dalam satu reaksi, katalis hanya digunakan sekitar 1 gram PT untuk menguraikan 10⁸ liter H2O2. Katalis ini dalam jumlah sedikit, artinya katalis tidak bereaksi, dia hanya sebagai pelengkap dari sebuah reaksi tersebut supaya berjalan dengan lambat, hingga nanti dalam produk hasil reaksi, katalis itu tidak ada. Dia hanya sebagai mempercepat, namun tidak ikut bereaksi di dalamnya, sehingga dia hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Dalam jumlah katalis yang sangat banyak juga, dia akan membuat reaksi berjalan tidak stabil. Bukannya mempercepat laju reaksi, malah dia akan membatalkan adanya suatu reaksi. Contohnya triasein, itu merupakan produk reaksi antara gliserol dan asam asetat pada katalis asam. Penggunaan katalis pada seperti pertukaran ion lewatit merupakan salah satu metode alternatif untuk mempermudah pemisahan produk, di mana dia digunakan dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit sekali. Selanjutnya, ini adalah sifat katalis yang terakhir, di mana katalis dapat teracuni oleh suatu zat tertentu. Selain dia mempercepat laju reaksi, berperan dalam mekanisme reaksi, namun katalis juga memiliki sifat yang dapat teracuni oleh zat tertentu. Contohnya, pengotoran pada permukaan katalis itu terjadi disebabkan karena adanya sejumlah besar material pengotor yang mengendap dan terabsorpsi secara fisik maupun kimia pada permukaan katalis, sehingga akan mengurangi luas permukaan katalis. Kemudian, deaktivasi katalis itu disebabkan oleh adanya peracunan, pembentukan kokas, pengendapan logam pada permukaan katalis, dan sintering atau penggumpalan katalis. Proses deaktivasi katalis ini menyebabkan menurunnya aktivitas katalis, sehingga katalis yang sudah teracuni itu akan menurunkan jumlah produk yang dihasilkan dalam suatu reaksi. Misalnya reaksi tersebut seharusnya menghasilkan 5 produk, dia bisa saja menghasilkan 1 produk karena dia sudah teracuni oleh zat pengotor. Selanjutnya, ada 3 macam dari penyebab terjadinya deaktivasi katalis, yaitu pertama peracunan, di mana itu disebabkan oleh material tertentu yang berkaitan dengan absorpsi racun, situs aktif katalis sehingga menghalangi proses absorpsi reaktan oleh katalis. Yang kedua itu pencemaran dari sejumlah material yang berperan dalam proses deaktivasi katalis itu. Proses pencemarannya lebih banyak dibandingkan pada peracunan karena pencemaran katalis itu umumnya disebabkan oleh pembentukan kokas atau endapan karbon dan endapan logam. Jadi kalau pencemaran itu kan terjadinya tidak disengaja, seperti ada endapan-endapan, bukan adanya zat pengotor. Jadi dia lebih banyak menyebabkan pencemaran dibandingkan peracunan pada sebuah katalis. Yang terakhir adalah sintering atau penggumpalan. Jadi proses ini itu berkaitan dengan hilangnya area material pengembang atau basa oksida, hilangnya penyebaran kristal logam pada katalis logam, mengemban dan penurunan komponen logam dalam katalis. Mungkin itulah materi yang saya sampaikan secara ringkas. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung buka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan dari anggota kelompok saya atau dari tim saya yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya akan membuka 2 pertanyaan.
Kepada rekan-rekan dipersilahkan. Izin bertanya ke penyanyi. Silakan kepada Rahma untuk mengajukan pertanyaannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rama Madandina Nadine, NIM 19035339. Baiklah, saya di sini akan bertanya, apa perbedaan utama antara peracunan dan pencemaran dari katalis? Baiklah, hanya itu yang mau saya tanyakan. Saya kembalikan kepada Ratna. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Rahma. Mohon diberi waktunya sebentar kepada rekan-rekan. Tadi pertanyaan Rahma mengenai ya, baiklah. Pertanyaan Rahma yaitu mengenai perbedaan utama antara peracunan dan pencemaran katalis ya Rahma. Oke, baik, akan saya jawab. Saya akan coba jawab bahwasannya kalau peracunan itu dia berkurangnya ukuran partikel katalis dan menyebabkan meningkatnya luas permukaan partikel katalis. Luas permukaan partikel ini yang besar ini tuh lebih bisa mengakomodasikan racun karena proses peracunan terjadi pada lapisan aktif yang tipis di dekat permukaan luar partikel katalis. Sedangkan pencemaran itu diutamakan terhadap pembentukan kokas atau endapan terjadi pada situs katalis yang memiliki laju reaksi paling besar. Bertambahnya jumlah endapan yang relatif besar itulah akan menutup situs aktif dari katalis. Jadi jika dia peracunan itu berkurangnya ukuran partikel karena zat-zat pengotor, sedangkan kalau pencemaran itu pembentukan kokas atau endapan oleh suatu katalis yang memiliki laju reaksi paling besar. Saya kembalikan lagi kepada Rahma. Terima kasih kepada Ratna, saya sudah paham. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pertanyaan kedua, silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Iya. Izin bertanya, Ratna. Saya akan bertanya, coba jelaskan kenapa katalis itu dapat mempercepat suatu reaksi. Baiklah, setelah saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Amel. Setelah saya baca tentang materi saya sendiri, bahwasannya mengapa katalis itu dapat mempercepat laju reaksi. Karena katalis itu memberikan mekanisme baru dengan adanya energi pengaktifan yang lebih rendah dibanding reaksi tanpa katalis. Energi pengaktifan yang terlibat dalam reaksi tersebut lebih rendah dibandingkan reaksi tanpa katalis. Kecilnya energi pengaktifan ini berarti bahwa dalam campuran reaksi tersebut sejumlah besar molekul yang memiliki cukup energi untuk bereaksi. Oleh karena itu, keberadaan katalis menyebabkan jumlah tumbukan efektif meningkat, sehingga kenaikan jumlah tumbukan efektif itu akan memberikan laju reaksi. Jadi mula-mula dia akan memberikan mekanisme baru, kemudian pengaktifan yang lebih rendah, kemudian memberikan energi tumbukan pada partikel-partikel suatu zat reaksi, sehingga reaksinya akan berjalan dengan cepat. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Amel. Terima kasih Ratna. Terima kasih Ratna. Saya sudah memahami apa dari fungsi dari katalis tersebut. Terima kasih. Baiklah, apakah dari rekan-rekan lainnya ada yang ingin memberikan saran atau tambahan?
Baiklah, jika tidak ada, saya akan menutup diskusi saya dengan anggota saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, Bapak dan rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.